Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Adit yang telah memberikan penugasan bagi saya dan dengan banyaknya tugas terkait dengan peraturan dalam hukum pajak. Alhamdulillah saya mendapatkan kebagian yaitu pajak rokok. Maka dari itu saya kemarin telah membuat terkait dengan makalah terkait dengan aturan pajak rokok dan sekarang saya telah membuat PowerPoint PPT yang mana menganalisis terkait analisis hukum terhadap pengaturan pajak rokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan dampak terhadap peredaran rokok ilegal. Sebelumnya sebagai pemantik sangat benar sekali, buat penonton juga pasti tahu bahwasanya rokok ilegal sekarang sudah merajalela. Peredaran rokok ilegal ini semakin terang-terangan dan lebih parahnya lagi peredaran rokok ilegal ini semakin disukai oleh masyarakat karena dengan harganya yang sangat terjangkau, dengan yang murah, dan juga dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang yang memang kesulitan dalam keuangan ataupun finansial, maka dari itu mereka lebih mencari rokok ilegal daripada mengkonsumsi rokok legal. Walaupun dalam perjuangannya para pembuat kebijakan dan aturan dan juga terkait dengan orang yang berwenang untuk mengatur terkait pajak rokok ini, mereka telah mengupayakan menaikkan pajak rokok juga dengan alasan yaitu untuk membatasi dengan adanya penggunaan rokok ini karena ya seperti yang kita tahu bahwasanya rokok itu juga tidak baik untuk kesehatan jika dikonsumsi dikonsumsi dengan dengan secara sering itu dengan sering atau dengan tidak mematuhi penggunaannya gitu. Lalu yang pertama, maka dari itu saya telah membuat rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana ketentuan pengaturan mengenai pajak rokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu Undang-Undang HKPD. Lalu apa perbedaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang rokok, dan juga apakah kenaikan tarif cukai tembakau berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal. Lalu yang pertama, uh, kita tahu bahwasanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memiliki aturan yang lumayan berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Yang mana dalam pajak rokok sendiri itu, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat dan disalurkan ke pemerintahan provinsi. Undang-undang ini bertujuan untuk menyelaraskan sistem perpajakan antara pusat dan daerah serta memperkuat keadilan fiskal di seluruh wilayah Indonesia. Pajak rokok dalam jenis pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah provinsi. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok dan subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Itu merupakan gambaran penting, ya aturan-aturan yang sangat penting untuk mempelajari pajak rokok ini, ya sebagai wawasan tambahan. Dan juga terdapat perbedaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang rokok. Ya, sudah dipantik bahwasanya tadi terdapat juga perbedaan, namun secara keseluruhan, namun secara khusus ya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restitusi daerah mengatur berbagai jenis pajak daerah termasuk pajak rokok. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mencakup ketentuan baru terkait dengan pajak rokok dan perimbangan keuangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memperluas pemanfaatannya, yaitu tidak hanya kesehatan dan penegakan hukum, tapi juga lingkungan hidup dan lebih tegas diarahkan untuk CKN atau pengendalian konsumsi rokok. Selain itu ya, terkait dengan perbedaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022, juga terdapat perbedaan bahwasanya dahulu saat diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu belum mengatur terkait dengan rokok elektrik atau biasa disebut dengan vape ataupun pot. Ya, kalau anak muda pasti tahu. Lalu untuk aturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sudah mengatur terkait dengan adanya penggunaan rokok elektrik, pajak untuk rokok elektrik ya.
begitupun juga misalnya nggak cuma rokoknya doang tapi juga, liquid-nya itu, seperti itu. Lalu, apakah kenaikan tarif cukai tembakau berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal? Ya, kalau secara garis besar ya kita bisa logika saja jika pajak rokok itu naik ya, tarif cokok tembakau sebagai komponen pembuatan rokok naik, otomatis rokok legal ini akan mahal. Lalu jika dibarengi dengan keluarnya rokok ilegal, sedangkan rokok ilegal ini tidak kena pajak ya karena emang terselubung, ya otomatis lah rokok ilegal ini akan menang daripada rokok legal dalam penggunaannya ya. Lalu dalam penjelasan di sini yaitu cukai tembakau tentu akan membuat harga rokok juga semakin mahal. Maka dari itu pengurangan konsumsi rokok karena tidak kemampuan masyarakat untuk membeli rokok. Namun muncul masalah baru, mahalnya rokok legal membuka kesempatan bagi rokok ilegal tampil dan muncul di warung-warung kecil. Rokok ilegal yang tentu harga lebih murah akan mempunyai daya tarik lebih bagi masyarakat untuk mengonsumsi. Maka dari itu, mendasar teori tadi dalam hal ini adanya larangan untuk memproduksi dan mengedarkan rokok ilegal yang sudah diatur secara konkret di dalam undang-undang dan barang siapa yang melanggarnya harus dihukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Lalu, berhenti merokok merupakan perjalanan yang harus Anda tempuh sendiri. Cari dukungan, temukan metode yang cocok, dan jalani satu hari pada satu waktu. Baik, maka dari itu kalimat ini merupakan kalimat yang sangat penting karena berhenti merokok itu sangat sulit. Maka dari itu buat teman-teman juga yang belum pernah merokok ataupun sudah merokok, tolonglah dibatasi. Oke, kita bisa membantu negara ya dengan kita yang mengonsumsi rokok, kita juga membantu keuangan negara yang akan disalurkan kepada provinsi dan juga disalurkan kepada tentu pemerintahan daerah yaitu daerah provinsi dan kabupaten dan juga bisa disalurkan kepada pusat. Namun dari itu kita juga harus mengedepankan kesehatan kita karena adanya pajak rokok yang mahal ya, yang naik itu juga mempunyai fungsi yaitu yang pertama yaitu untuk fungsi tadi budgeter dan juga fungsi pengendalian. Ya, fungsi pengendalian ini yaitu mengendalikan masyarakat ya agar bisa selalu hidup sehat ya dan juga tidak menyebabkan kematian dini hari gitu loh, sejak dini gitu mati karena merokok kan nggak bagus, apalagi sakit karena rokok kan nggak bagus. Lebih baik kita bisa menghandle-nya dengan kita membatasi konsumsi rokok begitu. Mungkin itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.